seperti apa, what kind of database, what kind of application, what kind of thing gitu. Itu yang ini pertanyaan yang kontekstual. Oke. Next pre-interview adalah practice, artinya latihan. Jadi kalian bisa latihan dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun, latihan tanya jawab supaya kalian lebih confident dan berbicara lebih firm gitu ya. Terus yang nggak kalah pentingnya juga dress for success. Artinya you have to, kalau diundang interview ya kalian berpakaian sesuai dengan industrinya. Artinya adalah pada saat diundang interview di ad agency dibandingkan dengan law firm atau misalnya kayak other more kayak PwC pastinya beda gitu ya. Misalnya Anda diundang interview ke ad agency pakai dasi, pakai jas, mungkin you will be look weird, atau the other way around, misalnya kalian diundang ke interview di law firm atau di PwC kalian misalnya pakai anting, rambutnya dikuncir, untuk cowok nih ya misalnya, you will be look weird also gitu. Jadi you have to be dressed for the industry. Kemudian pakai baju yang comfortable, jangan terlalu sempit, jangan terlalu pendek, sehingga duduk akan lebih nyaman. Kemudian kalian harus kelihatan rapi, bersih, kukunya bersih, nggak hitam-hitam misalnya, kemudian giginya bersih. Bersih itu artinya ya nggak ada kotoran, sisa makanan gitu ya. Kemudian badannya bersih, nggak keringetan, nggak berbau misalnya. Nah, hal-hal itu juga kita lihat sebagai interviewer. Kalau kalian misalnya datang dengan sloppy, bajunya nggak rapi, bau, terus kemudian rambutnya acak-acakan gitu, kita juga mikir bahwa kalian aja nggak care for your body gitu, gimana nanti kamu akan care dengan pekerjaan yang akan kita berikan gitu. Itu jadi negative point gitu. Kemudian respect the schedule, artinya bahwa usahakan untuk datang tepat waktu, jangan telat, at least datang sebelumnya. Jadi kalau datang sebelumnya itu akan lebih tenang, bisa misalnya habis jalan nggak ngos-ngosan, misalnya ada keringat kita bisa bersihin, atau kita bisa fresh up dulu di kamar mandi atau apa gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Gitu. Nah, during interview ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan. Pertama adalah stay positif, artinya bahwa kalian harus positif dari datang sampai pulang. Positif ini bisa dengan body language, misalnya ketemu siapapun di tempat ya kalian senyum, apa dan sebagainya gitu ya. Itu juga akan menunjukkan bahwa you have a positive attitude. Terus kemudian body language pada saat interview, misalnya kalau ditanya itu ya matanya harus mengarah kepada orang yang menginterviewer gitu ya. Kemudian senyum, kemudian duduknya juga harus tegak gitu, enggak duduk kayak gitu kan. Jadi this kind of thing itu yang perlu diperhatikan. Kemudian most important thing adalah be real gitu. Berbicara dengan clear, enthusiast, kemudian tell your real experience gitu. Jadi kalau kalian ditanya mengenai what have you done in the past, apa yang sudah kamu kerjakan dan sebagainya, itu harus diceritakan apa adanya gitu. Jangan fake, jangan ngarang, jangan mengada-ada, be real, based your experience gitu. Nah, kemudian next-nya adalah stay calm gitu ya, jangan stres gitu. Kalau Anda stres, itu akan kelihatan dari cara berbicaranya, misalnya jadi belibet, atau misalnya nggak confident ngomongnya gitu. Jadi stay calm gitu. Misalnya ada pertanyaan, kemudian kalian pasti akan menjawabkan. Nah itu ambil nafas dalam-dalam, kemudian fokus dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya nggak jelas, misalnya tanyakan gitu, apakah ini yang dimaksud gitu. You can repeat the question kalau misalnya pertanyaannya nggak jelas. Nah itu akan membuat Anda akan lebih confident gitu ya. Kemudian fokus pada interview dan menjawab pertanyaan dengan proper. Nah kalau sudah semua selesai di dalam interview, seal the deal itu. Artinya adalah pada saat interview udah bilang ini kita udah selesai dan sebagainya, kemudian ya Anda say thank you for your time. Nah, kalau misalnya si interviewer, misalnya saya yang menginterview Anda nggak ngasih tahu habis ini next-nya apa ya, ya Anda harus menanyakan gitu. Habis ini kira-kira next-nya apa, kemudian apa yang harus
apa yang bisa di follow up dan sebagainya. Jadi Anda keluar itu nggak ngambang, nggak keluar dari ruangan tuh, tadi itu interviewnya gimana ya, habis itu ngapain ya, aku terus nunggunya sampai kapan ya. Nah, you have to clarify gitu. Itu bisa jadi salah satu list pertanyaan yang tadi juga di awal kita jelasin gitu. Oke, nah ini typical question yang biasanya muncul di dalam pertanyaan, misalnya what is your strength and weakness, yang tadi kita juga udah jelaskan, apa pre-interview kalian juga harus ngelis apa sih your strength. Will be good kalau kalian juga bisa relate itu dengan job requirement, your strength, jadi can be your selling point. Kemudian what is your biggest achievement in your life gitu. Kemudian kita juga pengen lihat misalnya your problem solving itu gimana gitu. Misalnya contoh pertanyaan, apa sih yang difficult problem yang pernah kamu lakukan yang orang lain nggak bisa gitu. In real life, in your life, itu contohnya apa misalnya. Nah, itu juga mungkin bisa akan juga muncul gitu. Kemudian pertanyaan lagi, why should I hire you gitu ya. Ini juga sering muncul gitu. Nah, semua itu balik lagi ke Anda gitu. Kalau misalnya what I should hire you, itu kan itu bisa di-link dengan tadi kalian punya strength, kemudian matching your strength dengan the job requirement, kemudian show you're passionate about the job yang ditawarkan. This is salah satunya untuk show bahwa memang kalian capable untuk doing this job dan you are really passionate gitu ya. Kalaupun kalian bisa, tapi kalian nggak menunjukkan passion, itu juga will be dari interviewer juga akan jadi catatan. Kayaknya anak ini nggak terlalu suka dengan pekerjaan ini, nggak passionate gitu ya. Itu yang juga akan jadi perlu diperhatikan juga. Oke, nah udah pre, during, nah kemudian ada post interview. Ada misalnya pada saat interview tadi ada beberapa hal yang perlu dicatat, misalnya, oh ini kok foto kamu belum masuk ya, oh ini jasa kamu belum masuk ya, beberapa catatan ini yang kalian juga perlu follow up dan you need to get back, memberikan kepada company. Kemudian mungkin perlu kalian kirim thank you note atau apa, this is optional ya, tapi yang beberapa yang harus di follow up, then you need to do it. Nah, in summary, dari gimana sih tips-tipsnya kalau kita bisa summarize adalah be prepare gitu ya. Be prepare itu yang pre itu tadi penting karena if you well prepare then you will be easier and more confident. Kemudian passionate and enthusiasm with the job yang ditawarkan. Kemudian practice itu akan perfect. Latihan berbicara, latihan jawab pertanyaan itu akan membuat kalian lebih confident di dalam interview. Oke, nah itu dari saya mengenai materi hari ini. Sekarang mungkin kita saatnya untuk diskusi atau Q&A. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Mbak Ayu. Jadi kita bisa sharing di sini as a community, atau mungkin nanti teman-teman juga ada yang punya pengalaman pernah interview, bisa sharing di sini juga. Oke, saya kembalikan waktunya ke Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Nani. Sebelumnya suara saya clear? Ya, clear. Oke, tapi mohon maaf juga nih sebelumnya teman-teman, hari ini tampaknya saya yang mengalami internetnya kurang stabil, kurang paham juga. So, aku akan bantu di video aku langsung sebagai Ayuning ya. Oke, teman-teman, hari ini betul Mbak Nanis, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebetulnya, yaitu sebentar ya. Oke. Kita ada 6 pertanyaan yang masuk, yaitu 1, bagaimana mengatur emosi dan pikiran pada saat interview, sehingga kalimat yang diucapkan tidak belibet. Nah, pertanyaan ini aku sampaikan dulu, nanti Mbak Nanis baru di wrap up ya, untuk menjawabnya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat CV kita agar lebih stand out dibandingkan CV applicant lainnya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya agak tidak sesuai sih dengan
tema kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum